Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Raya Aulia dengan NIM 2407071600005. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar psikologi perkembangan dewasa awal pada poin perkembangan fisik. Masa dewasa awal. Di berbagai negara, masa dewasa awal dimulai berbeda-beda, seperti di Amerika. Di Amerika, seseorang dianggap dewasa atau sudah memasuki masa dewasa awal itu ketika seseorang sudah menginjak usia 20 tahun. Jadi sebelum usia 20 tahun, seseorang itu belum dianggap sebagai dewasa. Namun, di Indonesia sendiri, seseorang ketika sudah menikah, meskipun dia belum berusia 20 tahun, dia sudah dianggap memasuki masa dewasa awal. Terlepas dari hal itu, psikolog menetapkan sekitar usia 20 tahun sebagai masa dewasa awal dan berlangsung sampai sekitar usia 40 atau 45 tahun. Dan pertengahan masa dewasa berlangsung dari sekitar usia 40 hingga 45 tahun sampai sekitar 65 tahun. Pada masa ini, seseorang mengalami kematangan serta mampu berproduksi. Selanjutnya, perkembangan fisik. Dilihat dari aspek perkembangan fisik, pada awal masa dewasa, kemampuan fisik mencapai puncaknya, namun sekaligus mengalami penurunan selama periode ini. Dalam pembahasan ini, dalam pembahasan kali ini, beberapa gejala penting dari perkembangan fisik yang terjadi pada masa dewasa awal yaitu meliputi kesehatan badan, sensor dan perseptual, serta otak. Baik, kesehatan badan. Bagi kebanyakan orang, awal masa dewasa ditandai dengan memuncaknya kemampuan dan kesehatan fisik, mulai dari usia 18 hingga 25 tahun. Selain itu, kemampuan reproduktif pada masa ini dalam tingkat yang paling tinggi. Meskipun pada awal masa dewasa, kondisi kesehatan fisik mencapai puncaknya, namun selama periode ini penurunan keadaan fisik juga terjadi. Sejak usia sekitar 25 tahun, perubahan-perubahan fisik mulai terlihat. Perubahan ini sebagian besar lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Secara berangsur-angsur, kekuatan fisik mengalami kemunduran, sehingga lebih mudah terserang penyakit. Akan tetapi bagaimanapun juga, seseorang masih tetap cukup mampu untuk melakukan aktivitas normal. Bahkan bagi orang-orang yang selalu menjaga kesehatan dan melakukan olahraga secara rutin masih terlihat bugar. Ya. Perubahan pada wanita. Perubahan biologis masa reproduktif wanita mulai berubah terutama dalam hal kemampuan reproduksi, yakni mulai mengalami menopause atau pramenopause mulai terjadi pada usia sekitar 50 tahun, tapi ada juga yang sudah disertai dengan berkurangnya hormon estrogen pada usia 40 tahun. Menopause ditandai dengan berhentinya menstruasi dan penurunan hormon estrogen. Sebagian besar perempuan, menopause tidak menimbulkan problem psikologis, tetapi sebagian yang lain, menopause telah menyebabkan munculnya sejumlah besar gejala psikologis, termasuk depresi dan hilang ingatan. Jadi, baik menopause sendiri yaitu berhentinya masa subur bagi perempuan, yaitu biasanya itu terjadi sekitar umur 50 tahun seperti yang saya paparkan tadi. Nah, pada laki-laki, perubahan pada laki-laki, proses penuaan tidak sejelas pada wanita karena tidak ada tanda fisiologi seperti berhentinya haid. Kan tadi pada poin yang perubahan pada wanita itu ada pramenopause, jadi itu bisa dilihat dari kasat mata. Namun kalau pada laki-laki itu tidak terlihat secara fisiologis ataupun kasat mata seperti itu. Nah, tadi itu kan pria tetap subur hingga usia tua. Namun terjadi penurunan produksi air mani dan frekuensi orgasme. Tadi kan ada tanda fisiologi seperti berhentinya haid, terus yang terjadi pada perempuan. Namun kalau di laki-laki itu tetap subur hingga usia tua. Namun ya terjadi penurunan tidak seperti pada waktu mudanya. Itu penurunan produksi air mani dan frekuensi orgasme. Kekuatan fisik, kesehatan, dan psikologis mulai menurun pada usia 30-an hingga 40 tahun. Baik, selanjutnya, perkembangan sensor dan perseptual. Pada awal masa dewasa, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran belum terlalu terasa. Namun pada usia 40 atau 40 sampai 59 tahun, daya akomodasi mata mengalami penurunan tajam, sehingga banyak yang kesulitan melihat objek dekat.
Ya seperti yang kita tahu sendiri, orang tua kita yang sudah berumur 40 atau orang tua ataupun om-om kita yang sudah umur usia 40 sampai 59 tahun tuh agak sedikit berkurang penglihatannya. Jadi itu agak buram ketika melihat objek-objek dekat. Baik, selanjutnya, pada masa dewasa akhir perubahan-perubahan sensori fisik melibatkan indera penglihatan yaitu seperti ini. Indera penglihatan pada masa dewasa akhir ketajaman penglihatan berkurang dan adaptasi terhadap perubahan cahaya melemah. Jadi cahaya yang dapat ditangkap oleh mata itu semakin mengecil gitu loh guys. Jadi biji mata dan lensa menjadi kurang jernih sehingga jumlah cahaya yang diterima retina berkurang. Nah, orang usia 65 tahun hanya mampu menerima sepertiga cahaya dibandingkan umur 20 tahun. Jadi itu berbeda banget ketika kita sudah mulai menginjak masa tua atau masa dewasa akhir dengan masa remaja. Jadi itu sangat-sangat kelihatan banget itu loh bedanya. Nah, selanjutnya indera pendengaran. Laki-laki cenderung lebih awal kehilangan sensitivitas terhadap nada tinggi dibandingkan perempuan. Kemungkinan karena paparan suara gaduh di lingkungan kerjanya. Jadi di lingkungan kerja laki-laki seperti misalkan kuli. Jadi itu kan otomatis mendengar suara-suara gaduh yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Jadi itu lebih rentan untuk lebih awal kehilangan sensitivitas terhadap nada tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sekitar 75% orang usia 75 atau 79 tahun mengalami masalah pendengaran dan sekitar 15% populasi di atas 65 tahun mengalami ketulian akibat kemunduran selaput telinga. Ini selaput, mohon maaf agak typo dikit, nanti saya perbaiki. Baik, yang selanjutnya perkembangan pada otak. Menurut Sandrock, diperkirakan bahwa 5 hingga 10% dari neuron berhenti tumbuh sampai usia 70 tahun. Dan setelah itu, hilangnya neuron akan semakin cepat. Tetapi ketika orang-orang tuh yang aktif dan menjaga pola hidup yang sehat dapat membantu perkembangbiakan sel neuron atau neural action. Jadi itu kan neuron-neuron kita tuh agak melemah ataupun berkurang. Namun ketika kita menerapkan gaya hidup sehat, seperti rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang bernutrisi lah, kita tuh seperti mengganti sel neuron itu menjadi lebih baik. Hilangnya sel-sel otak disebabkan oleh serangkaian pukulan kecil, tumor otak, atau karena terlalu banyak minum minuman beralkohol. Nah, jadi itu pada masa remaja juga memengaruhi pada masa dewasa awal dan dewasa akhir. Jadi ketika masa remajanya suka minum minuman beralkohol, suka ngerokok, itu dapat memengaruhi masa-masa kita selanjutnya seperti itu. Nah, semua ini akan semakin merusak otak, menyebabkan terjadinya erosi mental yang sering disebut dengan kepikunan atau senility. Bahkan dapat menimbulkan penyakit otak yang lebih menakutkan lagi, yaitu penyakit Alzheimer yang diderita 3% dari populasi dunia berusia 75 tahun. Alzheimer dapat merusak kecerdasan pikiran, menyebabkan memori berkurang, penalaran dan bahasa memburuk, menjadi kehilangan arah, dan akhirnya kosong secara mental. Baik, kesimpulan yang dapat saya dapat dari materi ini yaitu masa dewasa awal adalah periode transisi yang penting ya dari masa remaja dan masa dewasa akhir. Jadi itu masa dewasa awal itu masa-masa transisi yang penting yang melibatkan puncak perkembangan fisik, peningkatan kesehatan, pembentukan hubungan sosial yang lebih matang, serta pengembangan kemampuan kognitif untuk menghadapi tantangan kehidupan dewasa. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada semuanya ya guys ya. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.